Halo, selamat pagi. Di sini kita melanjutkan materi dulu ya tentang deret Fourier ya. Tentang deret Fourier halaman 6161 727 yang kontennya ada deret fungsi periodik, deret trigonometri, deret Fourier, fungsi genap, periode P sama dengan 2L, fungsi genap ganjil, penguraian setengah kisaran, integral Fourier, hingga transformasi Fourier. Jangan lupa mohon bantuannya untuk subscribe atau menyebarkan informasi tentang channel YouTube ini berkaitan dengan materi perkuliahan di DCU ya. Dan juga videonya akan saya potong-potong lebih singkat sehingga kamu tidak begitu membosankan. Setidaknya 30 menit. Oke, itu dari saya. Selamat menikmati video yang kita buat bersama. Terima kasih. Oke. Harus jatuh dulu HP-nya. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi sudah menjelaskan tentang fungsi genap ganjil ya. Sekarang kita mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penguraian setengah kisaran. Yang mana sih penguraian setengah kisaran? Kalau di sini tuh halaman berapa ya? 682. Kalau kamu kemarin baca-baca komen, sebenarnya ada yang komen gini, apa ya? A half cosinus, saya nggak ngerti apa a half cosinus ya. Dia bilang di channel YouTube itu, terus saya bilang, oh kamu nanya penguraian setengah kisaran? Saya bilang belum mulai. Ya saya nggak tahu itu siapa. Apa mahasiswa saya juga nggak tahu karena namanya nama panggung ya, jadi nggak terlalu ngerti saya. Nah, di penguraian setengah kisaran sebenarnya itu aplikasinya ke sini, perluasan dari fungsi genap ganjil. Ya, sebelah sini. Kalau dilihat A0 benar ya, seper L, 0 hingga L, fx dx sama ya, ya. Lalu ininya juga sama. Terus bedanya di mana? Bisa tahu bedanya nanti begitu ada soal, baru ketahuan di sana, ya. Kalau di situ dia tidak kelihatan sama sekali. Jadi yang membedakan bagaimana itu yang membedainnya begitu masuk ke soal. Di penguraian setengah kisaran kemarin menjawab yang ini, ya. Kebetulan kalau di sini ini kan sebenarnya dua persamaan, ya. Dan saya bisa kasih resumenya tuh seperti ini. Ya, sebenarnya penguraian setengah kisaran adalah perluasan dari fungsi genap ganjil yang ada di halaman 682. Dan saya buatkan resumenya 2 poin. Dengan persamaan yang sama sebenarnya, tapi ada yang membedakan di sana. Apa? Pertama, kalau diketahui satu buah fx dan satu kondisi batas kutu. Paham kondisi batas kutu itu apa? Yang tadi, yang di teladan 2, min pi kurang dari E kurang dari pi, itu kondisi batas kutu. Jadi saya tambahkan di sini ya, maksudnya itu contoh ini ya, min pi kurang dari E kurang dari pi. Saya nggak bisa kasih label pi seperti yang kamu mau ya. Ini namanya kondisi batas utuh. Nah, kalau dikasih soalnya seperti itu, ini sebenarnya kan udah semua ya, seperti yang kita kerjakan tadi. Maka yang digunakan persamaannya adalah seper L, 0 hingga L, fx dx. An demikian, Bn demikian. Ini sama persis dengan yang ada di resume ini. Ya, di resume ini kan seper L, 2L dan kawan-kawan. Namun ketika dia punya 2 fx, satu kondisi batas utuh, maka kondisinya harus diubah. Nanti fx-nya itu ada f1x, f2x. Kondisi batasnya udah diuraikan sama dia. 0 kurang dari E kurang dari L per 2, karena dia punya kondisi, misalnya ya 0 kurang dari E kurang dari L, ya. Maka memisahkannya adalah setengahnya kan. Kalau 0 sampai L kita mau pecah jadi 2, berarti kan setengah kan sebenarnya. Makanya sini 0 kurang dari E kurang dari L per 2.
Kalau yang di atas, yang tadi sini, saya kasih misal di sini adalah kondisi batasnya ini. Ini berarti saya contohnya adalah misal ya. Jadi nanti sangkanya suatu hal yang acak, yang pasti. Ini misal aja, ya. Pemisahan kondisi batas utuh itu yang seperti apa? Kalau yang di bagian bawah, dia punya kondisi misalnya 0 kurang dari X kurang dari L, maka sebenarnya kan kalau kita uraikan jadi dua bagian itu kan setengah-setengah. Jadi 0 kurang dari X kurang dari L per 2, L per 2 kurang dari X kurang dari L. Nah, gimana cara nyelesainnya? Cara nyelesainnya dengan 2Fx itu dipecah. Kalau tadi 2 per L, ya 2 per L, langsung Fx cos NPX per L 0 hingga L. Kalau di sini dia beda. Jadi dipecah tadi 0 L per 2 F1X dx, terus L per 2 L per 2 hingga L F2X dx. Di sini dua persamanya dilibatkan. Ya. Nah, sama dengan si AN-nya. AN-nya gitu juga, ada F1X, ada F2X dan kawan-kawan. Ini setelah melakukan eksperimen di latihan soal yang ada di sini. Ya. Kalau yang ini penyelesaian yang kemarin, jadi mau cari A0 seper L, ya, karena ini kan dua persamaan nih. Ya, dengan kondisi batas yang diuraikan. Maka yang dipakai persamaannya yang mana? Yang posisi ini punya 2 Fx, satu kondisi batas utuh yang diuraikan. Mirip ya dengan yang seperti ini. Maka yang dipakai persamaannya adalah yang ini. Ya. Karena di sini diberikan dua soal, 2 Fx, kondisi batasnya beda. Fx-nya juga beda. Sehingga mencari A0 itu seper L F1X, lalu di sini seper L F2X. Kalau nyari AN, ya mencari AN sama, ada F1X cos NPX per L, terus di sini F2X cos NPX per L. Ya, ini modelnya. Nanti bisa kamu lihat di video yang sebelumnya sudah saya posting. Jadi saya harap kamu nanti di rumah menguraikan langkah ini dengan melihat video sebelumnya di kelas A. Nanti kamu bisa melakukan. Kenapa saya bilang gitu? Karena hasilnya tuh jauh loh buahnya. Contoh ya, saya tunjukkan itu kan penguraian setengah kisaran ya. Upload yang ini ya, saya kasih tunjuk dulu. Saya nggak kasih suara ya. Suaranya hancur kalau pakai ini. Nggak kedengeran kan? Padahal saya ngomong ini, ada yang saya ngomong. Speakernya rusak ini, laptopnya kebanting. Ya. Yang ini teman kamu ngerjain masih oke, masih belum sulit. Ya, belum ada integral parsial. Kenapa tadi pas ngerjain integral parsial saya? Karena kalau di kamunya jadi ribet. Ini belum ada integral parsialnya. Kalau yang ini sudah mulai ada integral parsialnya. Ntar ya, kita coba pakai Bluetooth nih.
Waiting for connection. Bluetooth connected. Kamu menjadikan jawabannya adalah U sebenarnya. Kalau kita cari sesuatu di sini, mana U, mana DV, kita pikir saja U. Kalau U diturunkan, X diturunkan jadinya ini X pangkat lurus. Jadinya 1, nanti karena dia X pangkat 0. Setelah X pangkat 0 hanya jadi X. Oh, selesai. Berarti U-nya adalah si X. Ini baru si integral parsialnya belum selesai ya. Oke, ini baru kita menurunkan paparan baru. Kenapa? Tidak cukup bagian ini. Yang kita mau selesaikan integral parsialnya. Yang ini. X cos npx per L dx. Yang mau kita selesaikan ini sebenarnya. Itu Pak. npx per L in L kuadrat x kuadrat t kuadrat. Ini jadi cos ya. Cos npx per L. Ini x adalah 0, x adalah L per 2. Ya, ini integral dari ini doang, integral parsial. Ini baru satu loh. Kita ada banyak integral. Ya. Ini masih ya Mas. Ini saya percepat. Ini kuadrat. Sehingga akhirnya itu L per 2 x per yang bawah tadi seperti ini. Kamu mau saya ke bawah silakan. Ya. Ya. Ini pengurangan setengah kisaran. Paham? Nah, kenapa saya kemarin turun tangan ini begini, kita itu mau mencari integral 0 hingga L per L x cos npx per L dx. Nggak terlalu kelihatan ya kamu ya? Nggak terlalu kelihatan ya. Nanti ini saya sudah full screen ya. Mungkin kamu lebih luasa nanti pakai YouTube ya. Nah, lalu dapat jawabannya adalah ini, deretan sini yang saya kotaki. Lalu kita mencari lagi ya persamaan yang lain, sehingga inti dari soal itu jawabannya ini. Dari sini hingga ke sini. Ini pengurangan setengah kisaran. Ya. Dan kenapa kemarin integral parsial yang saya pegang? Ya ini. Karena apa ya, saya bilang nanti agak lebih lambat kalau kamu yang maju karena parsial. Kalau integralnya cuma satu komponen nggak masalah. Jadi silakan nanti kamu ulas lagi pengurangan setengah kisaran dengan buku kamu ya. Kalau kamu merasa dengan pede pakai pena silakan. Kalau kamu nggak pede dengan pena ya pakai pensil. Itu ya. Ini yang saya harapkan kamu di pengurangan setengah kisaran melakukan kembali ke rumah atau di rumah kamu yang kerjakan ya. Nah, ini sudah diselesaikan sama tim yang kemarin ya. Sekarang saya mau masuk ke langsung latihan soal. Latihan soal, mungkin kamu sudah lihat ada kunci jawaban ya. Kan untuk melatih kamu bisa nggak bisa dari mana sih? Ini kan 10.5 ya. Lihat 10.5 itu ada nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Berarti nomornya adalah nomor ganjil. Terus di sini 11, 13, 15 sampai nomor 21-nya enggak ya? 21-nya enggak.
21 enggak, tapi langsung ke 23 ini tadi. Tapi kok nggak ada? Ini 685. Bentar ya, kok ini 10.5 kan? Ini juga 10.5. Oke, sampai 19 saja ya. Ini latihan buat kamu untuk penguraian setengah kisaran. Kalau yang direct foyer fungsi genap ganjil yang tadi kita selesaikan, kamu sudah tahu latihan kamu di nomor berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, lalu 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35. Pribadi, tapi boleh aja kamu kerja sama teman kamu kayak seakan-akan tim kerja, padahal enggak ya, karena kumpulnya jelas secara pribadi. Dan ini akan melatih kamu bisa menjawabnya. Sepertinya harus apa sih yang saya lakukan? Dan kamu punya notes sendiri. Dan notes itulah yang akan kamu pakai nanti ketika ujian sama saya. Jadi ujiannya kan minggu ke-7. Saya harap sih minggu ke-6 kita nggak ketemu. Kamu udah sibuk belajar sendiri. Harapan saya itu, karena kalau misalnya hari ini nggak kekejar ya udah minggu depan harus masuk lagi. Mau nggak mau, ya. Kalau kamu sudah mengerjakan latihan ganjil, mungkin saya nggak ngasih soalnya di nomor genap. Jadi kamu setidaknya gini deh, lihat ya. Nomor 26 sama 27 itu kurang lebih sama kan ya? Cuma bedanya ini fungsi mutlak. X nilainya negatif apapun dia akan tetap positif. Kalau sini bisa negatif, bisa positif. Jadi saya akan memberikan soal yang tidak akan jauh beda dengan apa yang kamu kerjakan. Gak mungkin soalnya E maka ujiannya E. Misalnya soalnya latihan E kuadrat, ujiannya E pangkat 3. It's okay aja. Ya, pasti kamu akan melakukan sesuatu atau tambahan di dalam sana. Nah, itu yang kita butuhkan. Ketika E kuadrat diturunkan kan jadi 2E. Ya kan ya? Sedangkan kalau E pangkat 3 jadinya 3E kuadrat, turunin lagi 6E. Udah akan beda kan ke belakangnya. Nah, hal-hal itulah yang dibutuhkan. Bukan arti kata soal itu sama terus kamu harus sama ujian. Enggak, setidaknya pola pikirnya udah kebentuk. Itu dulu. Dan kamu punya catatan sendiri. Makanya ujiannya harus 2,5 jam. Ya kamu lihat aja kuliah tadi aja baru 2 jam. Baru ya saya bilang. Oke. Setelah itu di penguraian setengah kisaran, kamu tolong kerjakan latihannya sesuai yang ada di kunci sini. Dengan kunci ganjil ini sebenarnya membantu pemahaman kamu udah sampai mana. Kalau kemarin mahasiswa yang hari kemarin itu belum tuntas sebenarnya, baru sampai di AM saja, baru sampai di AM. Yang BN-nya belum. Tapi cara mengintegralkan AM ataupun BN itu kan kurang lebih sama, hanya bedanya sin sama cos. Kebetulan di sini BN-nya nggak ada 0, tapi kan kamu harus membuktikan bahwa benar BN itu 0. Ya, tapi kan 0 itu banyak hal. 0 tambah 0, 0. 1 bagi berapa? Nggak bisa ya 1 bagi 0. 0 bagi 1 itu 0. Ya kan? 2 kurang min 2 itu 0. Jadi arti kata 0 itu tolong dibuktikan, karena yang susah nanti kamu begitu ujian. Ya. Setelah itu setelah penguraian setengah kisaran, kita mau bahas tentang, kalau di sini sih integral Fourier. Integral Fourier, transformasi kosinus Fourier, transformasi sinus Fourier, dan transformasi Fourier. Bentar ya.